Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tentang deteksi air sungai. Di mana kami dari kelompok 5 ini berjumlah 4 orang, ada Alivia Febriana, Farah Mutia Adri, Ikram, Rayhan Handa. Oke, seperti yang kita ketahui bahwasanya sedikit kami berikan penjelasan mengenai tentang proyek kami, di mana menjadi permasalahan di sini adalah yaitu air yang terkadang menjadi sebuah masalah seperti pencemaran. Oleh karena itu kami dari kelompok A5 memberi solusi yaitu pendeteksian air sungai berdasarkan kotor atau tidaknya air tersebut melalui deteksi kamera. Selanjutnya, di sini kami akan menjelaskan mengenai CC dan evaluasi dari permasalahan yang ada di alat yang kami akan buat ini, di mana permasalahannya itu yaitu ketika kamera akan menangkap air yang ada di sungai, namun terdapat terlalu banyak sampah. Nah, dengan terlalu banyak sampah ini dia akan mengganggu pendeteksian air. Nah, sehingga alat ini tidak bisa dapat mendeteksi air. Kemudian pada saat melakukan pendeteksian, ini akan mengakibatkan tidak ada akuratnya terhadap hasil yang diinginkan. Karena warna sampah itu setelah bercampur dengan warna sungai. Oleh karena itu susah untuk dideteksi oleh kamera. Kemudian dari cabang terlalu banyak sampah ini, air tidak dapat diidentifikasi bersih atau tidak. Kemudian terjadi perulangan kesalahan yang sama, sehingga sulit untuk dideteksi air sungai karena terlalu banyak sampah. Ini permasalahan yang pertama. Kemudian kami ada evaluasi atau solusi dari permasalahan yang kami temukan, di mana hasil evaluasi pertama ini yaitu kami akan membuat sistem hanya mengambil nilai warna air. Nah, jadi kami input hanya nilai warna air itu saja. Nah, jadi nanti kamera cuma menangkap air tidak dengan sampah-sampah yang ada di sungai, warna-warna sampah yang ada di sungai, mengecualikan warna campuran dari sampah. Kemudian ataupun kami memberikan solusi di mana memisahkan sampah secara manual atau secara sendiri terlebih dahulu agar pendeteksian dapat berjalan lancar atau berjalan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu CSC dan evaluasi yang kedua. Nah, di permasalahan kedua ini ditemukan keadaan sungai yang terlalu dangkal. Nah, sungai yang terlalu dangkal ini menyebabkan hilangnya warna air. Nah, artinya air terlalu jernih dan kamera hanya dapat menangkap warna tanah di permukaan. Ini membuat kinerja sistem menjadi ambigu karena tidak dapat benar-benar menangkap warna air yang seharusnya ingin dideteksi. Hasil yang didapat akan menjadi nggak akurat dikarenakan permasalahan ini, yang menyebabkan pendeteksian pada air yang bersih diberi hasil sebagai air kotor oleh sistem deteksi ini. Nah, untuk hasil evaluasi CAC yang kedua itu, kami menemukan permasalahan ini terdapat pada warna tanah yang ikut teridentifikasi, yang mana menyebabkan hasil yang tidak akurat muncul. Solusinya dari permasalahan ini dapat dilakukan dengan cara mengambil sampel air terlebih dahulu sebelum memulai identifikasi air tersebut. Nah, ini akan memberi hasil yang lebih baik, terutama karena metode ini akan mengecualikan warna tanah yang ada pada permukaan. Juga terlebih metode ini dapat memfilter air yang perlu digunakan untuk keperluan identifikasi. Selanjutnya CEC yang ketiga. Ada banyak jenis air di air sungai, warnanya juga begitu. Terkadang pada air yang memiliki ketinggian cukup dalam, bahkan air sungai yang jernih akan terlihat keruh dari permukaan.
Ini merupakan kendala yang dialami dikarenakan metode untuk mendeteksi air adalah berdasarkan warna di permukaannya, yang menyebabkan deteksi sangat tidak akurat. Ditambah, karena tidak adanya perangkat tambahan lainnya yang mendukung pendeteksian, seperti sensor yang dapat menentukan tingkat pH pada air tersebut. Permasalahan ini merupakan jenis yang sulit diselesaikan, karena fitur utama sistem ini adalah bekerja menggunakan kamera, yang mana artinya kami hanya bekerja pada permukaan air tersebut. Kemudian hasil evaluasi untuk menemukan solusi dari permasalahan ini. Permasalahan yang ditentukan oleh tingkat kekeruhannya. Jadi, kami memutuskan untuk menentukan tingkat persentase untuk mengatasi kesalahan deteksi pada tingkat kekeruhan air. Jika menggunakan tingkat persentase, maka dapat ditentukan apakah air tersebut terlalu keruh atau hanya sedikit keruh saja. Ini merupakan jalan lain yang dapat dikembangkan untuk menentukan air keruh tapi masih bersih dan dapat digunakan. Cara selanjutnya yang kami temukan adalah solusi untuk memfilter air tersebut terlebih dahulu sebelum mulai melakukan pendeteksian. Artinya, pengambilan sampel dalam jumlah tertentu untuk menghindari penggunaan air sungai yang terlalu dalam. Kemudian CEC yang keempat. Permasalahan keempat ditentukan yaitu sulit membedakan warna sungai karena batu yang berukuran besar. Dikarenakan jika ada batu di sungai, maka ditakutkan warna air tidak dapat dideteksi oleh sistem. Karena alasan ini, permasalahan ditentukan lebih lanjut yang akan menimbulkan suatu permasalahan, yaitu yang pertama adalah deteksi kualitas air yang akan terganggu, yang mana akan menyebabkan pendeteksian menjadi tidak akurat karena bercampur dengan warna batu, dan juga menyebabkan hasil prediksi dan deteksi yang menjadi tidak akurat. Yang kedua adalah dataset yang ada hanya pada warna air, tidak ada warna batu, tidak ada sungai dengan yang dilengkapi batu, sehingga prediksi dan deteksi akurasinya akan menurun. Yang keempat, hasil evaluasi yang keempat. Berdasarkan permasalahan ditentukan sebelumnya, kami mendapat penyelesaian atau cara untuk mengatasi permasalahan. Yang pertama adalah sistem hanya mengambil nilai warna air yang dengan cara mengecualikan warna batu. Ini merupakan cara untuk mendeteksi agar lebih akurat dan terfokus pada air tersebut. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai LoVe prototype. LoVe prototype yang kami buat terdiri dari 5 tampilan. Tampilan pertama yaitu terdapat button dengan nama detect. Jadi jika user menekan tombol button ini, maka akan beralih ke tampilan kedua, di mana pada tampilan kedua terdapat 2 button, yaitu yang pertama from gallery dan take picture. 2 button ini merupakan untuk menginput gambar dari warna air. Jika user menekan button from gallery, maka akan beralih ke galeri dan user dapat memilih foto dari warna air sungai. Kemudian ke tampilan ketiga akan dilakukan prediksi terhadap foto yang telah diinput oleh user dari galeri. Maka akan menampilkan foto tersebut, kemudian menampilkan hasil prediksi. Dari sini hasilnya misalnya 97% termasuk air bersih. Terus pada tampilan ketiga ini terdapat juga tulisan exit atau button exit, yang mana jika ditekan akan kembali ke halaman pertama, yaitu button detect. Jika user memilih take picture, maka akan beralih ke kamera, di mana di sini user dapat mengambil warna dari air sungai secara real time.
Jika user sudah men-tag gambar melalui kamera, maka akan ke tampilan selanjutnya, di mana akan menampilkan gambar yang sudah di-tag oleh user dan hasil dari prediksi, misalnya 97% termasuk air kotor. Pada tampilan ini terdapat juga button tag picture, di mana akan kembali ke kamera. Ini saja untuk LoFi prototype dari kelompok kami. Kemudian kesimpulannya yaitu sistem yang kami gunakan adalah menggunakan machine learning sebagai sistem utama yang menentukan apakah air itu keruh atau tidak, bersih atau tidak, kotor atau bersih. Menggunakan dataset dari banyak sungai untuk membantu menentukan tingkat kekeruhan air yang lebih maksimal. Alat bantu yang digunakan berasal dari aplikasi yang dikembangkan hanya untuk penggunaan kamera. Jadi aplikasi yang kami kembangkan hanyalah untuk mendeteksi kualitas air sungai dengan menggunakan kamera, di mana kamera dapat menangkap gambar dari air sungai yang ingin dideteksi, kemudian machine learning akan bekerja sebagai penentu apakah air tersebut bersih atau kotor. Berdasarkan hasil pemantauan kami menemukan beberapa permasalahan yang dapat memberi kendala pada sistem dan proyek yang akan kami kembangkan. Salah satunya yaitu sampah yang terlalu menumpuk menyebabkan hasil prediksi menurun. Batu besar yang menghalangi menyebabkan prediksi juga menurun, dan warna air yang tidak normal yang tidak ada pada dataset juga menyebabkan hasil prediksi menurun. Masalah ini dapat sangat mempengaruhi kinerja dari sistem yang ingin kami kembangkan. Setiap permasalahan yang ditemukan perlu dicari penanggulangannya ataupun cara untuk menghapus kesalahan tersebut. Oleh karena itu, kami menentukan solusi untuk permasalahan dalam diagram CIC, yang mana dapat membantu akar dari permasalahan dan menentukan solusi paling efisien yang dapat kami terapkan. Setiap permasalahan yang kami sediakan juga kami sediakan opsi untuk mengatasinya. Jadi sistem yang kami kembangkan ini dapat dikembangkan secara baik dan bagus tanpa banyak kendala ke depannya. Terima kasih. Itulah penjelasan dan pemaparan dari kelompok kami mengenai tentang permasalahan dan solusi yang kami berikan dari alat yang nantinya bakalan kami uji coba dengan menerapkan pendeteksian air sungai berdasarkan melalui kamera. Nah, mungkin terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.